Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di hari 9 puasa. Nana masih semangat? Semangat dong masih. Harus dong. Masih banget semangat, ini dia. Hari ini pemirsa bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia ya. Jadi bagi Anda mungkin yang tidak berpuasa bisa mendonorkan darah. Betul, tapi puasa juga bukan halangan nih bagi Anda yang ingin berbagi lewat donor darah. Pasti itu dia ya. Seperti biasa pemirsa, nanti di segmen berapa ya? Segmen kedua kali ya. Kita akan mendatangkan narasumber yang pastinya ini informatif sekali. Ada 2 orang narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, nonton terus Intermezzo, banyak info nggak bikin kepo. Nah, seperti biasa juga nih, informasi pertama kita akan kasihkan buat pemirsa, di mana ada komunitas pecinta anak yatim berhasil mengumpulkan 10.000 orang yang rutin menjadi relawan maupun donatur. Jadi mulai dari ilmu yang dibagi hingga persaudaraan bisa ditemukan di komunitas ini. Oke. Anak yatim memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam. Rasul bahkan memerintahkan kita untuk memuliakan mereka. Ganjarannya surga. Subhanallah, indahnya. Tak kurang dari 1 juta anak yatim dibimbing untuk menghafal Al-Quran hingga belajar ilmu umum oleh komunitas pecinta anak yatim. Komunitas yang sudah berdiri sejak tahun 2008 ini memiliki 10.000 anggota yang tersebar di Indonesia. Berbuat baik kepada anak yatim merupakan wujud dari ketakwaan seorang hamba. Dari Jakarta, Dini Rafio dan Sensen Chuli, MNC Media memberitakan. Oke, nah, itu dia cara berbagi anak ya. Iya, dari komunitas pencinta anak yatim kita akan mengajak Anda untuk berkunjung ke Masjid Kapitan Keling untuk menyaksikan jejak kedamaian Islam di sana pemirsa. Nah, bagi Anda yang sedang berada di luar negeri dan ingin berbagi kisah puasa di sana, boleh langsung kirimkan videonya ke emailnya Intermezzo, yaitu intermezzo.idnewstv@gmail.com. Jangan lupa ya, langsung kirimin emailnya, berceritalah bagaimana puasa di negeri Anda tentunya. Dan pemirsa, ini dia informasinya. Penang, pulau kecil di negeri jiran Malaysia ini begitu tersohor bagi warga Indonesia. Salah satu yang wajib dikunjungi di Penang adalah Masjid Kapitan Keling. Masjid yang terletak di pusat Georgetown ini bisa dibilang masjid paling terkenal di Penang karena bentuknya yang cantik dan nilai historisnya yang tinggi. Nama Kapitan Keling berasal dari tokoh Muslim India yang tersohor saat itu. Dialah Clowder Muhammad, seorang kapten pada masa perjuangan Penang. Suasana di dalam masjid ini terasa begitu lega dan lapang. Dinding yang berwarna kuning lembut dan lantai marmer seolah mengundang siapa saja untuk berlama-lama di Masjid Kapitan Keling. Nah, yang tak kalah menarik adalah keberadaan gereja yang letaknya tak jauh dari masjid. Tak salah jika sepanjang jalan ini dinamakan Street Harmony. Warga Penang yang datang dari berbagai suku dan agama tetap harmonis. Subhanallah. Wah, cantik sekali masjidnya ya. Itu tadi ada di Penang, Malaysia, Masjid Kapitan Keling. Itu betul sekali. Nah, selanjutnya Nana, kita akan mengajak lagi pemirsa di rumah untuk pesantren Buntet di Cirebon, di mana ini pesantren bisa mengubah wajah pesantren menjadi lebih modern. Jadi di sini santri selain belajar ilmu agama juga dididik untuk menjadi penceramah yang handal. Pesantren biasanya identik dengan sholat, mengaji, sampai belajar kitab kuning. Namun di Cirebon, Jawa Barat, pesantren bertransformasi menjadi lebih modern.
Di sini kita tidak hanya belajar soal agama, kita juga dididik untuk menjadi penceramah yang handal. Para santri setiap minggunya dilatih untuk berpidato di depan umum agar bisa menjadi pendakwah yang handal dan menyenangkan. Selain berpusara pada ilmu agama, di sini kita juga diajarkan soal ilmu umum. Para santri wanita bisa belajar ilmu kebidanan, sementara santri laki-laki bisa belajar otomotif. Paket lengkap bukan? Tak heran jika para santri lulusan dari pesantren Buntet Cirebon banyak yang berhasil dan dapat diterima di masyarakat, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Dari Cirebon, Miftahudin MNC Media memberitakan. Itu dia bisa menjadi pendakwa yang handal. Sama halnya dengan bintang tamu kita nanti yang akan kita undang ya Nak ya. Iya betul sekali. Bisa menjadi pendakwa yang handal. Ini merupakan salah satu titik balik atau kilas balik sih Nak sebenarnya. Betul. Dari pemain basis terhebat di tahun 1983 dan 85 se-Indonesia sekarang jadi ustadz. Itu dia. Ada satu lagi. Ada satu lagi yang biasa main bass gitu kan. Ada di keramaian tiba-tiba berubah. Dia langsung beralih. Pindah seperti apa nanti akan kita bahas sama-sama. Betul, dan kita juga akan undang pemirsa di rumah untuk telepon ke kami di 021 314 1360 untuk bisa tanya-tanya langsung. Ya. Kira-kira bagaimana sih ketika berhijrah begitu ya? Hijrahnya seperti apa yang kita maksud? Nanti kan sesaat lagi. Tapi sebelum iklan, kita akan ngasih tips juga nih buat pemirsa di rumah. Benarkah makanan manis saat berbuka puasa memicu gigi berlubang? Temukan jawabnya berikut ini. Cek gigi deh kalau gitu ya. Ya ampun, jangan makan manis melulu berarti ya. Produksi air liur kita jangan sampai terlalu sedikit sekali.